Ini lu bengkok nih gara-gara apa? Dangkut di seher. Nah, di sini tuh warung Matitin. Warung Matitin. Nah, di sini tuh kalau gue pengen makan istirahat, cabut, bahkan gue pernah waktu itu nitipin BR. Waktu nitipin BR. Mungkin orang taunya wah nih tawuran gara-gara Sasmita, sebenarnya bukan. Jenuh digodain terus, ya mungkin mau nggak mau ya melawan. Ya. Mudah-mudahan Sasmita ini 57 bisa bangkit lagi. Bang, turun di situ aja ya depan tuh. Oke, kita mau review atau back to school di Sasmita Jaya, sekolah gue nih. Sekolah gue tercinta, sekolah gue tersayang, dan guru-gurunya oke-oke. Nih alamatnya langsung aja, lu di Jalan Surya Kencana nomor 1 Pamulang Barat. Langsung aja kita ke gedung tua Sasmita Jaya. Nah, Nah, oke, sekarang kita udah sampai semenya Sasmita Jaya 1. Nah, di sini tuh semeyanya nih. Di semea itu dia di banyak jurusannya masing-masing sih. Ada macam-macam apa sih? Kayak ada akuntansi, multimedia, pemasaran, PM, ya kan? Pemasaran itu iya, udah. iya benar-benar. Pemasaran, kantoran, dan terus juga farmasi, kesehatan, perawatan, banyak dah pokoknya. Beda sama STM. Nah, ini gedung pertama ini. Ini gedung pertama, guys. Tapi kita nggak ngelokit. Nggak bisa masuk ke dalam soalnya juga sih. Bukan alumni semea gua, beda tapi gedung, STM. No, gedungnya. Ayo langsung aja ke gedung Sasmita. Sebelum kita ke gedung Sasmita, tapi gue pengen nunjukin tongkrongan gua nih kalau di sekolah. Ayo. Oke, gue mau ke tempat gue makan ya kan. Tempat gue makan kayak base camp gitu. Base camp lah. Setiap gue pulang sekolah, gue makan dulu. Nah, ini tempat parkiran ini buat anak-anak semea. Ini parkiran semea nih di situ. Tapi kalau kita mau ke tempat apa ya? Di tempat pertama kali aku ketemu bokir dah. Langsung aja ya. Pokoknya gokil nih. Namanya udah almarhum sih Matitin ya, warung Matitin. Pasti anak Sasmita pasti pada tahu dah. Anak Sasmita itu pasti pada tahu warung Matitin, tapi Matitin udah almarhum, guys. Almarhum. Soalnya di Matitin itu mau anak basis atau non basis boleh mas itu. Oke. Nih, kita udah sampai. Aduh, nih dia warungnya. Ini warungnya. Dulu. Nah, di sini tuh warung Matitin. Warung Matitin. Nah, di sini tuh kalau gue pengen makan istirahat, cabut, bahkan gue pernah waktu itu nitipin BR. Waktu nitipin BR. Udah gitu juga Matitin tuh ngedukung banget anak-anak nongkrong sini. Pokoknya udah kayak dianggap anak sendiri lah. Yang penting satu sih pesannya, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan nakal sih, tapi tetap aja sih tergantung bagaimana diri kita. Ini tuh tempat gue makannya yang mungkin lu bisa ngeliat kan tempatnya dulu nggak kayak gini sih, sekarang lebih bagus sih. Iya, udah berubah juga jadi warkop AA gantinya. Nah gitu. Ini pokoknya nongkrong situ tuh enak banget nongkrong sini, Kir. Asli. Bahkan kayak misalnya kita lagi nggak ada duit juga Matitin suka nawarin. Iya, benar. Almarhum tuh emang sosok baik banget anjir. Legend banget. Tapi kita sekarang anak-anak Sasmita mohon doanya untuk almarhum Matitin biar Matitin apa sih namanya? Diterima di sisinya. Ditempatkan di surganya Allah yang paling indah, seindah-indahnya, amin ya Allah. Nah, nggak usah pakai banyak basi-basi, langsung aja gue pengen nunjukin sekolah tercinta gue, Sasmita Jaya. Nah, yuk. Nggak mau gitu. Nggak usah. Yuk langsung aja ke Matitin, yuk. Anjing, gue telat. Ternyata masuk ini. Jadi dulu kalau telat ditutup nih. Tutup. Pokoknya gunting sini. Di guru di sini nih megangin gunting. Telat botak. Iya. Pokoknya yang nggak tahu yang botakin siapa? Bahasa PI. Itu tukang itu dia. tukur. Itu legend banget anjir. Lu kalau ini hari ini lu telat, terus besok lu telat lagi. Hari ini dibotakin, besok dikelet pala lu. Nah, ini itu pintu gerbang STM Sasmita Jaya, guys. Udah direnov ya sekarang ya? Udah direnov sih, udah bagus sih sekarang ya. Udah bagus tuh. Udah ada jalur-jalurnya ya kan. Dulu mah nggak kayak gini. Nggak kayak gini.
Nah, keren sih. keren. Langsung aja kita ke dalam yuk. Langsung. Nah, di STM ini dia itu ada 3 lantai sih. Ada 3 lantai. Yang pertama itu kebanyakan kelas 3 sih yang pertama. Yang pertama kelas 3, yang kedua kelas 1. Kelas 2 sih kalau angkatan gua disatuin sama lu disatuin ya? Iya. Sekarang mah ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi. Ada masuk siang, ada masuk pagi. Tapi kalau boleh tahu kita ada STM juga sini, bekas lagi. Nah, dan sekarang berarti kita mau ke kelas lu dulu apa kelas gua dulu nih? Kelas gua dulu sih kayaknya. Kelas lu dulu ya? Berarti kita ke kelas bokir dulu nih. Tapi sebelum ke kelas gua pengen nemuin seorang guru yang berjasa banget sih buat gua. Asli. Buat gua nih. Buat kita semua lah terutama. Pokoknya berjasa banget sih bukan buat gua doang sih, buat orang semua yang sekolah di Sasmita Jaya, khususnya di STM Sasmita Jaya. Siapa lagi kalau bukan Pak Agung. Ini dia bapak dari anak-anak nih. Ke kantor ya, nemuin Pak Agung, gue pengen ngasih tahu kamar mandi dulu nih. Nah, nih, wes udah bagus Kir. Nih kamar mandi Sasmita Jaya nih. Ini adalah tempat orang cabut. Bukan cabut pelajaran. Asli. Cabut pelajaran. Cabut pelajaran. Ada kadang juga ada bayang rokok di mari. Ada bayang rokok, tapi kadang-kadang ke vape sih. Asli, soalnya dulu sih nggak kayak gini. Dulu nggak kayak gini, coret-coretan mulu. Iya. Gue ngobrol di sini bokit. Tapi sekarang udah bagus. Bagus banget sih. Dulu mah nggak ditutupin kayak gini. Kalau sekarang ditutupin gini jadi enak rokoknya bocah. Tutupin anjir. Enggak, dulu nggak kayak gini. Nih, nggak ada kayak gini ya, Kir. Ada anjir ini. Ini. Oh itu nggak ada, kali ini ada. Ini ada kan coretan mulu di sini. Cuma dari chat sih sekarang Udah udah dicek ya, udah bagus. Nah ini adalah kamar mandi STM nih. Ada lagi sih di sampingnya tapi baru kayaknya. Ini pas kalau kencing di sini nih, di sini. Padahal ini tempat duduk padahal. Ya, langsung aja kita ke kelas gua dulu dah sebelum kantor ya nemuin Pak Agung Iya, ya. sebelum ke Pak Agung berarti ke kantor ke kelas dulu. Kamar mandi sekarang ya. Ini dulu gua kelasnya ini. Kelas gua dulu ini nih. Kelas 3 berarti ya? Nah, kelas 3 ini gua lupa kelas 1 gua. Nah, kelas 3 di sini nih guys. Udah boleh. Ini adalah kelas gua. Itu kelas gua, ini kelas gua. Ini kelas paling gokil sini. Jadi kalau cabut bisa ada yang lempar ke sono. Lempar tas. Atau kan di sono. Dulu enggak dipagar ya. Dulu enggak dipagar. Aduh. Dan dulu juga pagar bawah masih ada yang copot-copotan. Ya. Jadi anak-anak masih bisa lompat Kir ke Masih bawah. lompat. Nah, ntar tim lempar dari sini nih, lemparin tas. Gokil sih. Jadi ke STM itu kompak sih menurut gua. Kerjasamanya mantap individunya. Kerjasamanya Iya. Ada 3 lantai ya. Seperti kalian ketahui ada 3 lantai di STM ini. Ayo langsung aja ke nemuin Pak Agung aja dah. Nemuin Pak Agung apa kelas gua? Kelas gua. Kelas keling di sampingnya nih. Nah, ini gua kelas gua nih. Nih dia kelas gua di sini. Cuman nggak dibuka. Lagi direnov juga sih kayaknya baru dicat. Ya, baru dicat semua ini kayaknya diperbarui karena yang pandemi nih. Jujur gua dulu suka banget ketipu. Ini pohon matoa. Matoa ya? Iya, pohon matoa. Enggak ada yang coklat sih. Nggak ada. Coklat gua ambil. Enak banget Kir, kayak kelengkeng gitu. Iya. Enak banget ya. Asli, nggak ada di sini mah jualan nggak ada. Nggak ada. Pokoknya ini gokil nih. Apa namanya biar kata kita apa namanya kalau lapar udah makan aja buahnya. Ini langsung cabut bae udah. Ayo langsung aja kita ke bawah nih nemuin Pak Agung. Kita nemuin nih, ini guru. Atau ke tempat piton kita. Mesin apa? Oke, tempat praktek. Berarti terakhir terus spesial buat Pak Agung. Gua mau ke sana dah.
kantin. Kantin. Namanya Bang Bejo. Bang Bejo. Ini kantin legend juga nih. Ini kantin legend juga sih. Kita beli goceng ngambil berapa? Biasa lah, saya bilang beli 1 ngambil 2. Mas, Pak, throwback, back to school. Ada dong. Nah, di sini nih warungnya nih. Kita udah sampai warungnya. Tapi sayang tutup. Tutup Kir, soalnya kan emang pandemi juga. Pandemi juga, ya kan. Gokil sih ini warung. Kalau gua nggak mau keluar, gua makannya di sini. Asli. Gua makan di sini, Ling. Lu juga kan? Ya kan gue di sini juga, Iya, walaupun makanya. setahun setengah juga di sini gua. Nah, kalau di Sasmita itu ya kalau nggak mau keluar di sini rame. Kadang-kadang di samping. Samping-samping, banyak juga di samping. Nah, Base camp juga. kalau upacaranya di sini depannya. Tuh, lu bisa lihat sendiri kan. Upacara tiap hari Jumat juga kita yasinan Iya. di sini ya. Tiap hari Jumat kita juga yasinan dan sebagainya lah, pokoknya yang hal-hal positif. Tapi kalau olahraganya dia beda. Di sana kita jalan juga keluar Di sekolah. bawah. Jalan pokoknya lapangan gede sih. Asli. Nah, kalau olahraga itu hari paling bahagia buat bahagia. anak STM. Soalnya apa? Kita olahraga gabung sama anak semea. Iya. Tapi gua enggak anjing. Kamu lu enggak? Gua berapa? 2 tahun enggak, setahun iya. Jujur gua kalau ada semai gua semangat. Asli. Jujur semangat. Enggak tahu kenapa. Kayaknya kegantengan kita sebenarnya Iya, 5% gitu anjing anjing. gua harus terlihat ganteng nih ya. Iya, tai banget deh, Bang. Pokoknya itu hari gua tuh hari hari olahraga. Olahraga. Enak kayak nyeplak. Nah, itu dia Kir. Lu tahu kan? Iya. Buset deh. Lu tahu nggak sih kalau cewek pakai baju olahraga terus keringetan? Demeknya, Bro. Dikit Bangsa. keling Makanya langsung aja kita ke kantor yuk. Kantor kita. Kan? Ini SPP. Lihat, Pak. Ini Pak nih. Ini ada guru-guru tersayang SM. Nih, buset. Pokoknya lu harus kenal nih. Ini namanya Bapak Bagus. Agung. Ini guru berjasa banget di hidup gua. Asli. Selama gue di sekolah, nggak bisa gue balas dah budinya dah. Nah, parkir nama kan Pak Agung Budianto. Iya, Budian. Aja dikit boleh nih. Assalamualaikum. Ini kita jarang banget sih. Iya, lu kok biasanya nih gua mau boker masuk kantor kasus. Jujur ya, jujur kalau gue masuk kantor pasti kasus. Asli, biasanya gua boker pasti kasus mari. Tuh, jadi buat dulu, tato kita mbak dulu. Jadi gue sih pengen bawahan ya, ini piagam salah satu kita. Jadi buat dulu jangan menilai Sasmita itu ya karena tawuran doang. Nah. Enggak, itu enggak bener sih. Itu cuma orang-orang yang Buktinya nih, jalurnya sendiri. piagamnya. Seragam Selamat juga. hari. Tuh, keren kan? Gokil. Guru-guru terhormat kita. Pak Nopi, Bro. Kita sama dulu dah. Pak, lihat Pak. Yo, senior pada ganteng senior. Lihat Pak. Seragam kan? Main. Ya. Udah lupa nih kayaknya nih Pak Nopi dah kayaknya udah lupa nih sama gua. Iya, kagak ada oatmeal. Oke, last but inget. Gokil nih, ini guru-guru terhormat sih. Yang kita tangan pusasa. Aduh. Gimana? Alhamdulillah. Kontennya banyak. Alhamdulillah Pak lancar. Aduh, jujur gue belum pernah sih diajarin sama Pak Nopi. Kalau gua Pak Nopi dah tanya Pak Nopi dah puyeng banget juga. Gue kalau sama Pak Arif udah, kalau Pak Arif udah. Nah, di STM Sasmita. Si oatmeal ini dia siswa musafir dia. Listrik. Terus kemana lagi? PMI, PMI, TSM. TSM. Lu pindah-pindahan dulu. Iya kan gue ceritain di YouTube juga. Gue pindah-pindahan. Oh iya. Pindah-pindahan gua. Oh iya. Aduh, alhamdulillah sih. Kamu sambil kerja ya? Iya Pak, siapa? Nah, kita mungkin ganggu nih ya. Gak apa-apa, kalem. Oke, kita udah dapat izin juga sih sama guru. Yang penting terima kasih lah buat Guru-guru. anak-anak sini. Nah, Tapi jangan ke kamar mandi ya. Soretannya parah-parah. Waduh, parah-parah jangan ya. Siap. Pak, dalam dulu Pak. Oke lanjut, oke oatmeal. Gue udah gak bisa berkata apa-apa nih. Tuh, kisah kesayangan bro katanya gue. Bisa tuh. Pak, dalam Pak. Dulu gue nih ya, jujur tangan gue lu bisa lihat. Bukan gara-gara tawuran. Bukan, ini lu bengkok nih gara-gara apa?
Dangkut di seher. Jadi dulu tuh kayak semacam dulu tuh kayak semacam ada mesin kayak mesin motor, tapi mesinnya aja kan. Nah seher itu lu masukin iya, dari lu ke dalam nih. kan soalnya pas lu dari lu nyangkut ada gua doang nih matitin. Iya, jadi anjing kata gua ini seher bolong nih di sini. Gua setelah anjing nyangkut nggak bisa ituan. Akhirnya jadilah ini. Klarifikasi nih. Jadi bukannya gara-gara bokir tawuran, bukan. Ini buat apa nih ya gitu belum. Nah, kalau ini buat ngebubut kan gua anak PMI juga. Iya, Ini buat ngebubut, ya. nih, kalau ini buat ngebubut. Jadi ini besinya dimasukin sini nih. Coba link tangan di sini. Kan enggak bisa berdarah, Bos. Anjing. Canda. Anjing. Tapi jujur nih keren. Ini dulu gua praktek di sini guys saya. Jadi saya nih motor. TSM ini buat teknik sepeda motor. Tuh ya. Nah, kita sini yuk, kita sini guys. Gila. Kangen banget sih, apalagi kalau di sini nih. Kalau praktek di sini langsung so ganteng. Nah, so ganteng. Nah, di sini nih. Nah, di sini gua juga prakteknya di sini. Ini gue merasa ganteng aja sih karena gantengnya itu di semea sana loh. Iya, Latin. Iya, depannya semea, kita wah ada cewek lu. Langsung gue ke situ, dekat. Cari muka lah buat cewek. Padahal gitu. Padahal mah kalau gue yang di luar gitu ngeliat gini kayak lagi di penjara bocah gitu bae. Ini mesinnya nih kayak gini nih. Ini mesinnya kayak gini nih. Ya, tapi enggak kebuka sih. Jadi dulu gini nih. Ini dulu gini nih, ini seher. Nih ya, liatin nih. Ini seher nih ya. Gue masukin, gue selak. Buset, tangan gue masuk. Anjing, kata gue jadi lah gini nih. Anjing nih bocah. Malah ngedumbel. Nah, ini nih tempat praktek gua di STSM, teknik sepeda motor. Ini tuh dulu bongkara seperti kayak apa ya? Cuman bongkar kayak bongkar pasang sih, bongkar pasang sih. Jadi emang udah disediain juga Iya, dari orang dari sekolahan. Kalau ini mesin ini pokoknya kita yang ngatur ininya. Tapi jujur nih gua dulu yang ngajar gua pakai standar. Jujur dulu gua diajar pakai standar untuk praktek motor. Tapi ketika pakai standar pergi, udah malas sih gua. Iya. Kayak gitu sih Emang benernya. gitu. Kalau lu? Kalau gua kan nama Panopi. Oh iya, gua Panopi. Selalu. Guru CS gua dari teknik sepeda motor ketemunya Panopi. Pas di industri Panopi lagi. Enak anjir. Gitu CS. Jujur Panopi enak banget sih guru. Asli. Nih ya gua sebutin guru-guru berjasa, Panopi, Pake Standar, Pak Agung dah tuh. Pas API juga kalau nggak ada pas API kita nggak bakal tata tertib nggak bakal kejaga di sini. Sama pas gaul-gaul dah. Pokoknya itu gua berjasa banget buat mereka. Gue terima kasih lah sampai sekarang gue terdidik, terbangun juga mental gue. Gue diajarin juga di sekolah juga sih, diajarin tata krama juga apa gimana. Jadinya kita diajarin attitude juga biar terjaga. Ya meskipun bisa dibilang gue nggak masuk ke otak ke motor. Nah, gue praktek jurusan motor, tapi nggak ngerti kan? Iya, gue nggak ngerti. Anjing gue lulus masuk STM restoran. Tuh dia. Jadi ijazah selembar kertas tuh nggak gimana ya, nggak ngatur masa depan lu. Nah di sini mungkin ini tempat praktek gue ya. Langsung aja kita cekidot ke mana? Nggak nanya Pagung nih. Berkunciin guys. Jadi itu tempat. Nah kalau ini baru nih mesin-mesin TKR, mesin-mesin gede. Ini mesin-mesin gede. Gelap ya? Gelap. Nggak apa-apa di situ. Ini mungkin gelap ya. Mungkin gelap juga di situ. Tuh mesin-mesin gede nih ya. Ini kalau ini TKR. Ini kalau TKR itu teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan yang P3K-nya sini. Jadi kalau ada yang luka bisa ngambil sini meskipun nggak ada. Tapi emang bener gak selalu kosong gitu? Selalu kosong anjir. Tulisannya P3K tapi kosong. Nah, tuh dia tuh bingung kan goib. Tapi keren sih. Jujur. Ya. Iya keren. Selama sekolah di Sasmita itu praktek itu Ling. Gurunya oke Ling. Bukan oke, mendidiknya bener gitu. Bener banget sih. Jujur gua buset. Namanya gua pernah dididik sama pas jurusan teknik sepeda motor itu Om Pagung sama Pake Standar itu gokil banget Ling. Itu nyambung ke otak gua, tapi tergantung bagaimana kita sih sebenarnya. Nah, jadi tergantung dari diri lu sendiri. Ini misalnya gurunya enak nih. Jangan mentang-mentang tuh guru enak lu jadi seenaknya. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya bercanda. Benar. Tuh. Oke, langsung aja ke situ aja kali ya Ling ya. Langsung. Tempat apa sih ini namanya? Kalau ini kayaknya jujur nggak bisa ngejelasin. Ini karena ini tempat bubut kayaknya ya. Ini kalau ini bubut juga, ini bubut. Nih. Mungkin keling nih. Ini keling. Jadi
Kalau Kayak gimana sih, Ring? anak-anak teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, bikin kikir kan dulu. Kita bikin apa namanya? Bikin palu ya, Kir ya? Iya, bikin palu. Kalau tapi di atas bikin palu. Kalau anak-anak pada bikin palu, lu kan pada pakai kikir capek. Iya. Sorry tuh, kalau gua pakai ini. Udah kerja dulu. Gua suruh kerja dulu nih gimana nih? Oh, jadi ini tuh bikin palu ya? Makin palu lah ya. Nih, dari sini nih. Nah, Tuh. gimana sih, Ring, kalau di prakteknya bikin palu? Gua juga lupa lagi kan gua adanya di kantin baik. Nah, pokoknya di sini nih, dat nih kalau buat ngendor-ngendorinnya tuh. Tuh, muter lah. Aduh, ada guru TU gua lagi. Nih, ini bekas-bekasnya nih. Tuh, besi-besinya. Tuh, bekas besi-besinya. Kiloin kali ya? Masuk. Oke, gokil banget sih menurut gua ini. Ruangan kamar mandi. Kamar mandi. Kalau buat itu nih. Kalau buat apa? Smoking. Buat apa sih namanya? Kalau kencing ya. Nah. Ini dia. Keren kan kamar mandinya? Masih Texas, geng. Tuh. Keren kan kamar mandinya? Lu tau lah anak STM gimana, tangannya usil banget. Soalnya udah kebiasaan gerak mulu, jadi kalau nggak gerak dikit, pengennya gerak baik. Iya. Anjir, sobur parung. Nih. Waduh, carinya sobur. Parah nih. Wah, sobur parung sama si Ucok. Waduh, ini bocah-bocah parung nih yang Diko, aduh. Ketahuan lu ya, mampus lu. Ayo, sekarang gua mau keluar dulu nih karena gerah banget kan udah tahu kan ruang praktek gua TSM industri dan kendaraan ringan. Ada kendaraan ringan. Ini soalnya, di sini semua ya? Di sini semua. Nah, kalau berhubung dengan listrik, jaringan di atas. Di atas dia lantai 3 ya? Lantai 3 karena emang dikunci juga sih. Iya, berhubung gua mau bokir juga. Bukan jurusan itu. Iya. Karena gua ngerti ya mungkin lu juga pada tahu lah ngerti lah. Sengaja kita keluar aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol sama guru-guru kita. Let's go. Bola ini kalau gue praktek bisa main bola nggak lu? Main poli. Ya, Kir. Ngadi. Main poli, oke. Bobrok kaki. Gua ini HP lu bos, ini kalau jatuh kan barabe juga. Pelan. Tuh. Anjing, cemes gua. Aduh. Itu mungkin sekian deh ya. Aduh. Ngobrol Agung lah. Oke, kita udah bersama guru-guru nih yang maksudnya pembina lah ya, bisa dibilang ya, ngurus-ngurus anak-anak yang nakal lah ya. Ngurus anak-anak nakal yang suka bolos, ada Palamus, ada Pagung, guru-guru spesial banget sih di hidup gua. Apalagi gua yang udah kudak juga sama Palamus. Aduh. Karena dia tuh jujur dia itu namanya keras. Tapi dia sayang. Keras tapi dia sayang, enggak maksudnya dia keras, dia udah nggak peduli, enggak. Dia jujur. Dia galak ya, Palamus ini galak gara-gara peduli ya, Pak. Peduli sih sebenarnya. Dari Pak, itu gimana sih Pak kalau menangani anak-anak yang kayak gitu, Pak? Ya kalau saya sih yang dari rumah kan ya sekolah. Iya. Kenapa saya pada nongkrong di warung, bel masuk kamu seharusnya masuk, malah nongkrong, kejar-kejar, malah lari. Iya. Tadi capek sendiri. Iya bener. Jadi ya bener sih maksud Palamus ini ya kasihan lah ada orang-orang rumah ya, maksudnya seperti orang tuanya. Betul. Niatnya pengen nyekolahin anaknya malah dia bolos di sini ya kan. Dan untuk orang tua, jadi kalau misalkan anaknya yang sering bolos kena hukuman atau dibotakin lah istilahnya ya, dibotakin itu jangan pernah marah sih menurut gua. Dan pernah marah sama gurunya. Soalnya emang itu kesalahan anak ibu itu sendiri. Mungkin ya itu teguran lah, maksudnya ya lu kayak gitu biar lu nggak bolos-bolos lagi ya Mbak, maksudnya kayak gitu. Betul. Gua sih suka banget nih dulu tuh, jujur alhamdulillah nih ya guru-guru masih pada sehat gitu loh. Alhamdulillah. Udah sekian lama sih, dari tahun 2017 gua lulus. 3 tahun 4 tahun lah ya. 3 tahun 4 tahun.
Tapi gue akuin emang respect sih gue. Asli. Gokil. Nah untuk Pak Agung nih, yang sering nanganin nih. Pak, Bapak itu kenapa sih keras? Tapi itu kerasnya kayak gimana? Mungkin orang-orang nih kayak biar tahu juga nih Pak nih. Ya gini. Habis kena pukul saya mah. Kita kan pembina guru dan pembina ini kan orang tua kedua dari siswa. Iya. Ya kita ini guru, orang tua pada saat siswa ada di sekolah. Benar. Jadi kita kepinginnya semuanya itu kan berhasil. Benar. Nah kalau ada yang melenceng sedikit kita ingetin. Nah untuk cara mengingatkan kan ada yang secara halus, ada yang secara kasar dengan tujuan yang sama supaya anak itu berubah baik. Itu aja, Bang. Jadi kalau halus nggak kena, mungkin kasar betul. Ya. Kadang dihalusin sama Pak Agung, ngelunjak masih kena mental. Mungkin itu. Tapi kita bukannya benci ya. Bukan, enggak. Kita berbuat kasar itu bukannya benci. Iya. Tapi karena kita sayang tadi seperti Bangbo katakan, ya supaya anak itu berubah. Itu Bang. Gokil. Jujur gue juga dulu pernah kayak digituin. Maksudnya dalam arti gue tahu guru yang sayang sama guru yang enggak gitu. Gue udah paham semua. Tapi semuanya sayang kali Bang. Iya. Guru semua sayang. Semua sayang sih Iya. pasti Iya. Pak. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun, setiap tahun alhamdulillah nggak ada orang yang bisa coret-coret tembok lah, sekarang ada juga yang bandel, enak. Yang penting saya prihatin aja. Mudah-mudahan Sasmita ini 57 bisa bangkit lagi. Oke, maksudnya tentram ya Pak ya, Ya, sejahtera atau enggak yang masih mandang Sasmita buruk itu tanggapan Bapak gimana sih Pak? Tanggapan saya sih ya bukannya buruk, cuman kalau ada yang daftar tuh di sini sering Tawuran nggak sih? Ya saya tetap aja dibalikin. Anak ibu kalau niat sekolah dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, insya Allah aman. Gitu aja. Benar. Jadi sih sebenarnya tergantung balik lagi ke kitanya sendiri. Iya. Dan kita tuh mau sekolah, habis itu pulang sekolah ke rumah. Jangan ntar belok dulu nongkrong ke sini, ntar bergerombol ke sini. Soalnya di setiap kerumunan itu yang jadinya mancing ada keributan. Betul. Boleh nongkrong boleh, asal ya lu jangan ikutin alur yang sesat nih. Banyak kan alur-alurnya gitu. Kadang kan anak sumuran SMK itu kan ya itu tadi masih labil. iya. Kadang dibawa ke sini mau, dibawa ke sini mau. Nah, itu tugas kita sebagai guru itu untuk mengarahkan tadi, Bang. Terus kalau bandel saya bilang wajar lah bandel, Iya. ya kan? Nah, anak bandel tapi harus kita arahkan gitu. Bandelnya tahu batasan loh. Atau batasannya wajar lah bandel wajar gitu. Nah, terus tadi bilang katanya apa Sasmita Tawuran. ah, itu kan kata orang aja, kan nggak tahu penyebabnya apa nggak tahu Iya. kan, gitu loh. Mungkin orang taunya wah nih Tawuran gara-gara Sasmita, sebenarnya bukan. Karena anak Sasmita mungkin ya, tapi yang saya tahu seperti itu. Pada saat pulang sering digodain sama sekolah lain. Ya, benar. Akhirnya karena jenuh digodain terus, ya mungkin mau nggak mau ya melawan. Ya. Tapi orang luar taunya wah Sasmita yang Ribut, lah ya. gitu. Itu menurut saya sih. Tuh, jelas nggak tuh? Itu dari panglima gue yang ngomong itu. Iya. Contohnya ya kayak kemarin tuh. Jangan nyebut sekolah. Nah Pak, ini kan banyak nih Pak ya yang namanya kasus-kasus yang mungkin pusing nih Bapak juga nih, yang kan namanya contoh ya kayak Tawuran gitu. Bapak itu kalau nanggepin siswa-siswa kayak gitu gimana sih? Ya kalau itu susah juga, susah termasuk sama anak tuh. Soalnya apa? Contoh aja, dikejar-kejar, bukannya masuk malah lari. Itu yang bikin susah. Bener. Bikin susah. Bener. Suruh masuk malah ke warung, samperin warung sama gurunya, kabur lagi. Siswa itu ibaratnya kayak lalar. Iya, di situ ada bau, tetap aja di situ. Gurunya datang lagi situ. Berarti siswa itu masih menghormati gurunya. Betul ya? Benar. Karena pada saat guru razia atau lagi keliling cari yang kerumunan, mereka takut. Tapi coba kalau yang datang ke kerumunan itu bukan guru, pasti dilawan sama anak-anak. Benar. Iya. Nah itu yang saya salut, mereka masih menghormati gurunya. Kalau misalnya disamperin guru malah diem baik itu mah, Nah, itu tuh yang- baru namanya nggak tahu sopan santun, bete itu. Makanya saya bilang sini kan saya udah berapa tahun dari 95 mentok
sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya dari 2007 full dari Cisauk banyak yang sekolah sini. Ya mudah-mudahan daripada alumni tolong bantu biar anak masuk ke Sasmita, biar rame lagi kayak dulu. Nah, berarti harus. Berarti kalau ini buat alumni muda juga nih biasanya Pak yang masih jadi kompor tuh, mending jangan deh, mending kita bagusin nama Sasmita tuh cuman lewat jalur yang positif. Seperti berkarya, berprestasi. Alma mater kita, alma mater kita bagus, alumni juga ketularan bagusnya kan gitu Bang. Nah, nanti kita juga jadi bangga dengan Sasmita Jaya ini. Anjir. Nah kan tadi ngomongin siswa-siswanya, gue pengen tahu nih untuk Pak Lamus, Pak Agung, kalau nanggepin kayak bokir sama keling Pak, gimana nih? Ini mungkin tahu nih kisah-kisahnya nih. Ya kalau gue praktek juga sama Pak Agung. Ya, mungkin Pak Agung nih. Ya mungkin pada zamannya ya, Iya, pada zamannya bukan sekarang saat ini ya. Pada zamannya si Bang Keling dengan Bang Bokir ini ya istilahnya mafianya lah. Itu mafianya. Tapi ya itu tadi saya salutnya sama guru masih hormat tadi. Dan kalau Bang Bokir dengan Bang Keling ini di dalam sekolah dia seperti pelajar biasanya. Nah kalau udah di luar ya itu udah beda udah baru gigi gitu. Ya. Tapi gini sih menurut gua, lu nakal boleh tapi bego jangan gitu. Lu boleh nakal tapi lu hargain lah apa senior lu atau guru lu, karena guru itu jujur guru berjasa banget, orang tua kedua di rumah. Ya di luar rumah maksudnya. Nah untuk Pak Lamus nih, Pak Lamus mungkin jarang sih ketemu gua. Tapi kalau sama gua sering gua duduk. Coba gimana Pak? Nanggepin kalau Bokir sama Keling ya kayak contohnya kayak Bangor gitu. Ya mohon maaf aja nih yang alumni ya Keling sama Bokir. Ya tolong kalau pas lagi masuk, tolong udah masuk keluar, masuk dulu nih ya. Masuk. Jangan di waru terus sampai sore. Satu, dan kedua, kalau yang sekolah pagi pulang nunggu sore. Setiap hari. Begitu. Iya. Aduh. Soalnya gue bukannya sekali dua kali, berapa kali Pak Lamus nyamperin ke Matitin, nyamperin gue. Begitu mulu aduh. Tapi alhamdulillah sih enak-enak semua orangnya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang dendam. Enggak. Kalau itu nggak ada dendam. Soalnya kita nakal boleh, yang penting tahu tempat Iya, tahu tempat, tahu batasan lah. Nah, tahu batasan. Jadi kalau menurut saya gini loh, nanganin anak bandel itu sama aja saya nanganin diri saya sendiri. Gitu loh. Kenapa tuh, Pak? Kalau saya, kalau dibilangin secara keras, kalau kita orang lapangan ya, kalau kita ditegur secara keras, kita pasti akan ngelawan. Tapi kalau kita ditegur secara halus dengan bahasa yang enak, kita pasti akan nurut. Nah itu yang saya terapkan ke anak-anak ya, seperti itu. Gak bisa kita anak sekarang kita kerasin ya, dia pasti akan berontak. Itu. Tapi kalau kita deketin secara halus, sebagai teman, dia akan terbuka permasalahannya, curhat. Nah, akhirnya kita ngatur anak yang bandel itu gampang. Jadi bersahabat juga berarti. Sahabat. Tuh. Kadang sebagai guru, kadang kita sebagai teman. Gitu. Gokil. Itulah yang itulah yang masih teringat di gua. Iya. Gokil. Itu wah, sumpah gua berjasa parah nih sama guru-guru kedua nih. Respect sih buat Pak Lamus, Pak Agung ya, yang udah ngedidik anak-anak Sasmita Jaya sampai sekarang loh. Maksudnya kan nggak sebentar loh, lama banget lah, apalagi Pak Lamus. Nah, mungkin bukan gua aja nih yang ngerasain kebaikan-kebaikan mereka, tapi alumni-alumni atau yang pernah sekolah di STM itu ngerasain juga. Nah, nih pesan gua, lu jangan menilai Sasmita itu buruk terus kalau belum tahu ceritanya. Lu masuk aja dulu ke Sasmita, lu rasain sensasinya, enak-enak gurunya. Dan juga kerjasama juga, timnya juga bagus sih, bukan tim sih, maksudnya orang-orangnya. Iya. Gokil. Nah mungkin cukup kali ya. Ya cukup. Apa lu mau podcast juga sama alumni? Ada si alumni, lu lihat tuh alumni. Alumni gondrong-gondrong banget tuh. Gondrong banget tuh. Gua alumni tua. Oke. Yang paling kiri megang gendang. Oke nih, mungkin itu udah penjelasannya. Terima kasih nih buat Sasmita Jaya khususnya. Buat Pak Agung, Pak Lamus yang udah nemenin kita di sini dan nerima kita buat ke dalam-dalam juga. Benar. Oke, itu mungkin
Mohon maaf nih kurang lebihnya ya dalam berkata-kata karena kita masih manusia. tidak ada yang sempurna. Ya, selebihnya kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat